Saudara, kita akan satukan hati di dalam doa. Tuhan, pada saat kami memejamkan mata kami dan mencoba untuk meneduhkan akan hati kami sadar bahwa tidak selalu kami bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami terjebak di dalam perasaan dan pikiran kami sendiri, Tuhan. Dan kami seringkali tidak sadar bahwa apa yang kami lakukan dengan mengadakan ibadat seperti ini, kami ingin mempersembahkan akan segala sesuatunya kepada Tuhan, yang kami tidak lihat dengan mata jasmani kami, tetapi yang kami imani hadir bersama dengan kami oleh karena sesuai dengan janji dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun di dalam namanya, Engkau Tuhan yang kudus, Engkau bersama dengan mereka. Dan kami tahu ada banyak di antara kami yang datang ke ibadat ini dengan beban-beban tertentu, Tuhan. Tidak mustahil ada di antara kami yang datang dengan pergumulan pribadi yang berat sekali, yang kami tidak mengerti oleh karena kami tidak mendapatkan informasinya. Tetapi Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Dan sebagai saudara-saudari seiman, kami ingin mendukung akan mereka yang berbeban berat, yang tidak tahu kepada siapa mereka akan meminta pertolongan, Tuhan. Ada yang keluarganya, orang yang dikasihinya sakit. Dan kadang-kadang sakit penyakit membuat seluruh keluarga itu terseret-seret, naik turun di dalam kegelisahan dan pengharapan. Bahkan kadang-kadang sudah mengeluarkan begitu banyak biaya, dan ujungnya belum nampak apakah masih bisa diharapkan. Di tengah kelelahan mental yang seperti itu, kadang-kadang kami bukan hanya takut, tetapi kami putus asa, Tuhan. Kami ingin merasakan akan kasih-Mu, kekuatan-Mu. Kami ingin merasakan bahwa Engkau memberikan penyertaan yang nyata, yang memberikan pengharapan. Tuhan, hadirlah di dalam hidup saudara-saudari kami itu. Juga tidak mustahil di antara kami ada banyak pemuda-pemudi yang bergumul dengan dosa yang kami anggap enteng, Tuhan. Kami tidak tahu apa itu. Tetapi kami percaya Tuhan ada di antara kami yang bergumul banyak dengan dosa. Ada di antara kami yang bergumul dengan dosa perzinahan, bahkan mempunyai sesuatu orientasi seks yang keliru, Tuhan, yang tertarik kepada jenis yang sama. Dan kami tidak merasa bersalah. Kami hidup di tengah culture, di tengah budaya yang permisif, Tuhan, yang seolah-olah memberikan kepada kami alasan-alasan rasional, sehingga kami tidak sungguh-sungguh gelisah. Bahkan kami tidak minta kepada Tuhan pertolongan untuk melepaskan kami dari jerat dosa seperti ini. Ada di antara kami yang sudah mulai berpacaran, Tuhan. Dan secara iman Kristiani kami tahu, kami tidak seharusnya melakukan hal-hal yang belum menjadi bagian dari suami istri. Dan toh kami berani lakukan. Dan kami tidak tahu, Tuhan, bahwa kadang-kadang sudah menjadi suatu yang adiktif sifatnya. Dan setiap kali kami bertemu, selalu kami isi dengan perbuatan dosa. Tuhan, kasihanilah kami, anak-anak-Mu ini, yang di tengah lingkungan yang begini banyak,
Kadang-kadang kami tenggelam dan hanyut di dalam ketidaksadaran. Kami tidak mengerti siapa kami ini di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami. Biarlah iman kepada Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kami kesadaran batin yang cukup, Tuhan. Sehingga kami tahu bagaimana berdoa. Kami tahu bagaimana kami berinteraksi, mengutarakan dengan kata yang mewakili akan sebagian besar realita yang kami alami, Tuhan. Kadang-kadang kami miskin di dalam bahasa seperti ini. Oh Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Ajar kepada kami berdoa. Dan kami percaya ada juga keluarga-keluarga dengan orang tua yang mempunyai kesulitan berinteraksi dengan anak-anak. Bahkan di antara kami ada anak-anak yang mempunyai gap yang begitu besar dalam hubungan dengan orang tua mereka. Kami di sini dan kadang-kadang kami tidak ada keinginan sama sekali untuk menyurati atau menelpon, untuk membahagiakan akan orang tua kami dengan berita-berita yang baik. Kami cenderung tidak peduli, Tuhan. Tuhan tolong kami. Jikalau kami menjadi kumpulan dari anak-anak Tuhan yang berhimpun di dalam ruangan yang megah ini, yang secara khusus kami mengadakan ibadah worship kepada Tuhan, beri supaya kami juga mengalami pertolongan Tuhan, memberikan kepada kami kesadaran yang lebih baik. Nah, sekarang kami ingin secara khusus memikirkan satu bagian dari Alkitab ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Biar apa yang kami pikirkan bersama-sama membekali kami untuk langkah-langkah hidup di depan kami ini. Dengarkan seru sembahyang kami, Bapa. Oleh karena hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, kita selama bulan-bulan ini secara khusus akan memikirkan mengenai kitab yang jarang sekali dikhotbahkan, ya, yaitu kitab Rut. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-6 dari Rut pasal yang pertama, karena itu bagian yang diberikan kepada saya. Tetapi bagian itu setelah saya baca selama seminggu ini, saudara, saya merasakan bahwa bagian itu terpotong, sehingga saya akan lanjutkan sampai ayatnya yang ke-17. Begitu juga dengan temanya yang diberikan kepada saya minta maaf, saya akan ubah sedikit. Jadi tema yang diberikan kepada saya itu adalah turning to the Lord in suffering. Jadi kita mencari akan hadirat Tuhan di tengah penderitaan. Tetapi ayat-ayat di sini tidak bicara mengenai itu, saudara. Jadi saya akan ubah. Jadi saudara, kita akan melihat Rut pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Dan ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan, itu Yehova,
kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Nah, kiranya atas karunia Tuhan, huruf besar lagi, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau, pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Dan berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada," perhatikan, "Allahnya. Nah, pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Saudara, tadi saya katakan temanya memang saya ubah. Karena dari apa yang tertera di sini, saudara, sebetulnya si penulis daripada kitab Rut itu tidak memfokuskan kepada suffering. Dan bahkan tidak memfokuskan kepada orang percaya yang sedang mencari Allah di tengah suffering. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen pada saat membaca Alkitab, dan saya percaya kita harus setia dengan Alkitab. Itu artinya, apa sih yang Alkitab itu katakan? Berarti ada dua ilmu tafsir. Yang pertama mengatakan dengan istilah exegese, di samping hermeneutika, tetapi juga ada eisegese. Dan saudara, kita itu harus exegese dulu. Berarti let the scripture itu speak itself. Jadi itu setiap Alkitab itu begitu. Nah, kalau sudah itu baru saudara punya hak untuk eisegesis. Barangkali berdasarkan bagian-bagian Alkitab yang lain, kita mencoba untuk menyuntikkan di dalam bagian tersebut kebenaran firman yang bagian tersebut sebetulnya belum lengkap. Nah, itu namanya eisegese. Jadi kita harus mulai dengan exegese dulu, saudara. Jadi kitab ini kira-kira itu ditulis oleh siapa? Dan memang tidak ada yang tahu, saudara. Tapi kira-kira ditulis pada masa zaman hakim-hakim, saudara. Tetapi si penulis ini menulisnya sudah jauh setelah itu. Yaitu zaman Daud itu sudah menjadi raja. Sehingga dia admiring sekali Daud ini. Dan dia tahu sekali Daud itu diurapi Allah. Dan Daud itu adalah raja yang istimewa. Meskipun dia belum sadar si penulis ini. Tapi dia tahu Tuhan sedang mempunyai rencana yang ajaib untuk raja yang hebat ini.
Yang kemudian memang Yesus Kristus lahir daripada keturunan Daud itu. Jadi sebetulnya bagian Ruth ini adalah bagian ingin sekali menceritakan sebetulnya Daud ini mempunyai latar belakang seperti apa. Jadi siapa sebetulnya kakek neneknya Daud ini? Nah, itu sebetulnya cerita ini, saudara. Nah, sehingga kita itu perlu sekali setia dengan apa yang dipikirkan oleh penulis, yang sebetulnya ingin sekali memperkenalkan kepada kita siapa sebetulnya orang-orang yang dipakai Allah yang nantinya melahirkan raja yang hebat ini. Siapa mereka? Makanya kita mulai dengan tahapan pertama. Yang pertama, si penulis itu ingin sekali mengatakan, ini loh orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan ternyata orang yang dipakai Tuhan itu just an ordinary man and woman. Jadi orang biasa. Tidak ada keistimewaannya, saudara. Bahkan orang-orang ini banyak kelemahannya. Nah, ini Samuel, kemungkinan penulis dari Ruth, ingin sekali mengkomunikasikan ini kepada kita. Makanya dia tidak membesar-besarkan sesuatu yang sebetulnya tidak menjadi fokus. Sehingga dia tidak menceritakan, gitu ya. Kenapa sih? Elimelech ini kedua anaknya kemudian juga mati, ya kan? Kenapa sih orang-orang ini yang katanya diberkati Tuhan sampai menikah 10 tahun juga tidak punya anak, gitu loh. Kenapa sih? Ya, tidak peduli Samuel. Itu bukan menjadi fokus dari Samuel. Samuel tidak memikirkan itu untuk memberitakan kepada kita. Tetapi dia just mau mengatakan, you mengerti? Tuhan memakai orang-orang yang so simple. Seperti Elimelech, Naomi, dengan keluarga ini. Nah, mari kita lihat. Apa maksudnya itu? Ordinary Christian, ordinary believer, maaf. Apa itu artinya? Jadi mereka adalah orang-orang yang sebetulnya hidupnya hanya meresponi survival instinct. Jadi insting untuk hidup, insting untuk cari nafkah, begitulah. Sehingga mereka pada saat mengalami kesulitan di suatu tempat di daerah asalnya di Bethlehem, kemudian mereka itu mulai memikirkan untuk cari tempat yang lebih baik, yang masih menyediakan makanan yang berlimpah-limpah, dan mereka memilih Moab di seberang sungai Yordan itu. Nah, itulah. Jadi sebetulnya kalau saya mau perhatikan, ini something yang sebetulnya kita perlu belajar sesuatu. Jadi saudara, manusia itu sebetulnya digerakkan oleh survival instinct. Jadi untuk hidup. Jadi survival instinct itu bentuknya bisa memenuhi kebutuhan yang sederhana, kebutuhan makan, minum, sampai kebutuhan yang sifatnya pribadi tetapi yang sudah menjadi sophisticated sekali, saudara. Semuanya itu survival instinct. Oleh karena dengan itu, dia merasa hidupnya terisi, terpenuhi, saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang konglomerat Kristen yang dia memberikan suatu kesaksian, saudara. Nah, dia mengatakan bahwa dia hidup di dua dunia. Nah, dia mengatakan setiap kali dia ikut ibadat, menyanyi bersama dengan anak-anak Tuhan, dia menikmati akan suasana rohani yang tidak pernah dia temui di tempat lain. Dia sangat bersuka cita, dia sangat tersentuh. Dia kadang-kadang teteskan air mata. Tetapi keluar dari gereja, diakui dia segera masuk ke dalam dunia. Dia kadang-kadang hadir di persekutuan di dalam suatu konferensi yang luar biasa di Davos, gitu. Lalu hadir lagi bertemu dengan segala macam orang, saudara, yang menawarkan hal-hal yang sama sekali berbeda daripada gereja. Tetapi hal-hal yang bukan jahat. Sesuatu yang dia inginkan, yang sulit sekali ditolak. Jadi untuk bisa mengintegrasikan dua dunia ini, dia mengatakan dia terus bergumul dan sulit sekali, saudara.
Oleh karena dua hal ini tidak selalu menemukan titik temu. Di tengah dorongan survival instinct sebagai seorang konglomerat. Barangkali dalam 1 minggu dia mendapatkan tawaran lebih dari 10 macam, saudara, untuk membuka satu usaha baru, untuk menanamkan modal di area-area yang belum, dan sebagainya. Semuanya okay, bukan jahat, saudara. Tetapi it's completely different. Mempunyai hukum hidup yang sama sekali lain. Lalu dia mengatakan itu betapa sulitnya mempertemukan dua dunia ini. Jadi, saudara, ini adalah realia hidup dari orang-orang percaya. Yang di dalam Yohanes pasal yang ke-17, Yesus sendiri mengatakan kamu meskipun menjadi anak Tuhan, kamu sebetulnya bukan lagi menjadi milik dunia. Kamu berada di dunia tetapi you not belong to dunia, to the world. Kamu tidak menjadi itu. Makanya Yesus berdoa supaya anak-anak Tuhan ini bukan lalu dibebaskan dari dunia. Enggak, saudara. Jikalau Tuhan berdoa seperti itu, keliru. Oleh karena mereka masih harus berada di dunia, tetapi Yesus mengatakan, just lindungi saja mereka dari yang jahat. Oleh karena realitanya, bahkan waktu yang mereka hidupi, Paulus mengatakan time is evil. Selalu ada sisi-sisi yang begitu jahatnya, yang barangkali akan menenggelamkan orang-orang percaya. Jadi saudara, ini orang hidup dengan survival instinct. Sebetulnya seperti ini, saudara. Jadi hidup di dalam dua dunia yang tak ada tarik-menariknya dan mengalami kesulitan bagaimana menemukan titik integrasinya. Masih plus. Di dalam diri mereka sendiri, mereka itu sebetulnya juga mempunyai dua dunia lagi, saudara. Nah, apa itu? Nah, saudara, Agustinus dulu pernah mengatakan kalimat yang baik sekali ya. Sebetulnya setiap orang yang percaya, itu percaya oleh karena mendapatkan prevenient grace, anugerah untuk bisa percaya. Tapi setelah itu, sebetulnya Tuhan menyediakan cooperating grace, anugerah untuk kerjasama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Tetapi untuk masuk ke bagian 2 itu sulit sekali, saudara. Jadi orang-orang Kristen itu adalah orang yang sudah bebaskan, istilah dari Agustinus ini, dari suatu natur di mana dia katakan non posse non peccare. Artinya tidak memiliki kemampuan, mau tidak mau ya harus berdosa. Itu orang berdosa itu non posse non peccare. Sekarang setelah diselamatkan oleh Yesus Kristus, mereka itu memiliki posse non peccare. Itu artinya sekarang memiliki sesuatu, kekuatan, kesempatan untuk bisa tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu mereka harus menyadari yang Agustinus katakan, Tuhan sudah memberikan anugerahnya yang dia sebut dengan istilah implanted His grace. Tetapi Luther pada saat mendengar dan melihat kata-kata dari Agustinus yang memakai istilah implanted, kemudian Luther itu mengubah. Oleh karena dia melihat orang bisa salah mengerti. Luther mengatakan tidak implanted, it is imputed. Imputed itu dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dipertalikan. Berarti Luther mau mengatakan, bahkan jikalau kamu sudah diselamatkan, kamu tetap berada di dalam dua dunia dalam tubuhmu ini. Oleh karena dia mengatakan simul iustus dan bahkan mengatakan semper iustus, kamu itu peccator. Jadi pada saat yang sama, kamu itu adalah orang-orang saleh, tapi juga pendosa. Jadi dosa dan kehidupan yang keselamatan itu tetap bersama di dalam diri kita ini. Nah, ini menjadi sesuatu yang kita perlu waspadai. Dan sehingga saudara hidup di tengah dunia sebagai orang-orang yang mau meresponi akan anugerah Tuhan, saudara tetap juga hidup dengan kebutuhan-kebutuhan ini. Makanya tadi disebutkan oleh Samuel, ini pasangan dari Elimelech dengan Naomi dengan kedua anaknya itu didorong juga oleh survival instinct untuk cari nafkah. Mereka just ordinary men and women saja, sama seperti konglomerat yang tadi saya katakan, sebetulnya tidak berbeda jauh.
yaitu tetap juga inginkan suatu survival instinct itu terpenuhi. Barangkali untuk menjadi makin kaya, barangkali mempunyai influence makin besar di dunia ini, tapi pada saat yang sama dia sadar dia orang Kristen, dia orang percaya. Nah, dua hal ini ternyata itu tarik menariknya tidak selalu menghasilkan sikap yang bijaksana untuk bisa mengintegrasikannya. Nah, ini yang sebetulnya Samuel ingin katakan, betapa sulitnya mereka. Nah, sulitnya di mana sekarang? Oleh karena ternyata begitu mereka masuk ke dalam dunia, mereka itu langsung begitu ada di Moab, mereka juga mempunyai suatu sikap yang kompromistis. Jadi Ruth ini, Naomi dengan Elimelech ini mengambil menantu orang-orang Moab. Nah, padahal kita tahu dengan jelas itu orang-orang Moab itu turunan daripada Lot yang menikah dengan anaknya secara incest. Jadi sehingga Moab ini dengan Amon itu di dalam Ulangan sampai dikatakan pasal yang ke-23, orang-orang ini tidak boleh masuk di dalam jemaat Allah. Jadi ini orang-orang yang sudah tersisih, mempunyai suatu rekod sejarah terus-menerus menyebabkan orang Israel jatuh dalam dosa. Sehingga akibatnya bukan saja akarnya yang tidak baik, tetapi sejarahnya sudah buruk sekali. Sehingga mereka tidak boleh memasuki jemaat Allah. Di dalam Ulangan pasal yang ke-23. Tetapi sekali lagi ini, meresponi akan survival instinct. Nah, Elimelech, Naomi mengambilkan menantu bagi kedua anaknya. Yang sakit-sakitan ini dua anaknya. Jadi saya heran sekali bahwa Malcolm dan Kilion itu nama yang satu artinya itu sickness, saudara. Jadi memang dari kecil sakit-sakitan rupanya. Jadi anak yang sudah banyak cacatnya ini mungkin oleh karena ya kan Elimelech dan Ruth dan Naomi ini orang kaya, sehingga ya carikan jodoh ada yang mau juga. Dan akhirnya carikan jodoh orang Moab. Dan ini dua orang ini orang-orang baik loh, Orpa dan Ruth. Tetapi ini yang terjadi. Jadi Samuel tidak menutupi realita ini. Ini orang percaya dan mereka orang yang sederhana, yang sebetulnya hidup untuk memenuhi akan survival instinct, yang harus hidup, harus berhasil dalam hidup ini, harus bisa memenuhi kebutuhannya. Tetapi mereka tidak hati-hati. Mereka kompromistis, saudara. Nah, masih plus lagi. Samuel sebetulnya tidak mengatakan secara langsung. Tetapi dari bacaan ini, saya langsung tahu. Jadi yang namanya Naomi, dan juga seluruh keluarganya, ini orang percaya, tapi orang percaya yang level imannya di bawah. Nah, saudara, saya ini berulang kali kan mengatakan di tempat ini. Memang iman itu sendiri tidak bisa diukur, saudara. Tetapi struktur jiwa manusia yang menampung iman itu kan bisa diukur. Sehingga dari James Fowler itu saya cuma memakai akan istilah ini. Jadi kalau iman itu di bawah ya undifferentiated faith lah. Lalu lebih lumayan sedikit yang namanya intuitive projective faith. Tapi orang seperti itu masih sebetulnya belum kenal Tuhan secara pribadi, saudara. Lebih lumayan lagi namanya mythical literal. Lebih baik lagi namanya synthetic conventional. Dan sampai di sana pun orang sebetulnya belum kenal Allah secara pribadi, saudara. Baru mulai sampai di dalam level individuatif reflektif, seorang sudah mulai kalau membaca Alkitab ingin tahu sungguh-sungguh sebetulnya Allah ini siapa sih? Ada enggak? Bagaimana aku tahu kalau aku sudah kenal dia? Bagaimana aku tahu kalau aku sudah diselamatkan? Nah, pertanyaan itu baru muncul jikalau level iman itu individuatif reflektif. Nah, sekarang kalau sudah mau membaca ini, Ruth, Naomi, saya tidak katakan Ruth ya, Naomi dan keluarganya, levelnya iman terlalu bawah. Bagaimana saya tahu? Yang pertama, saudara, dia adalah pribadi yang cara berpikirnya dialektik. Nah, dialektik itu hitam putih. Jadi menganggap segala sesuatu Tuhan yang ngatur, saudara. Kalau saya sial, Tuhan lagi mengacungkan tangan, dia lagi marah sama aku.
Kalau aku itu hidupnya itu baik, Tuhan lagi memberkati aku. Itu pikiran dari orang yang level imannya terlalu bawah, saudara. Dialektik. Dia berpikir Tuhan itu seolah-olah penentu, dan dia harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang aku alami. Nah, itu pikiran dari orang yang levelnya masih di bawah, yang saya sebutkan mythical literal faith, yang tidak mengenal Tuhan dengan secara pribadi. Oleh karena Tuhan tidak begitu. Tuhan bukan penentu. Dia bukan menentukan detail in your life. Dia tidak sadar, saudara, bahwa di dalam hidup ini, bagi orang yang levelnya sudah di atas, dia akan memahami setiap peristiwa di dalam hidup saudara bisa ada 6 kemungkinan. Bisa memang God's will itu yang terjadi. Bisa juga oleh karena ketetapan Allah yang namanya decreed will. Tapi bisa juga oleh karena God's natural law. Tapi bisa juga oleh karena man's free will. Bisa juga oleh karena satanic influence. Tapi bisa juga oleh karena God intervention. Nah, 6 kemungkinan ini orang seperti Naomi belum pernah pikirkan. Sehingga segala sesuatu yang dialami pada saat dia melihat kedua anaknya mati, ya kan? Tidak punya anak lagi. Dan kemudian ini dan itu. Waduh, Tuhan lagi marah sama aku ini. Jadi saudara, ini menunjukkan bahwa iman dari Naomi itu iman dari orang yang beriman di bawah, Mas Yan. Yang kedua, cara Naomi itu berkeluh kesah. Nah, kalau saudara mau perhatikan, yang pertama dia ngomong kepada Ruth, jangan kamu menambahi kesusahanku. Tangan Tuhan sedang teracung kepadaku, ya kan? Lalu setelah itu dia mendengarkan Ruth ngomong sesuatu. Omongan Ruth ini ajaib, saudara. Oleh karena ini omongan orang percaya yang luar biasa sekali. Ya kan? Jangan biarkan aku pergi. Karena Allahmu itu Allahku. Tuhanmu Tuhanku. Di mana kamu dikubur, aku juga akan dikubur. Jadi jangan sampai aku itu meninggalkan engkau. Ini suatu statement of faith yang bagus sekali. Seharusnya kalau dia, Naomi ini orang yang beriman yang cukup tinggi levelnya, dia peka. Dan habis itu dia tidak mengulang kesalahan di dalam keluhan. Tapi sudah perhatikan, setelah mendengar akan Ruth yang mengatakan kalimat yang baik ini, dia kemudian masuk ke Bethlehem. Dia masih lagi mengatakan, tangan Tuhan teracung, jangan panggil aku itu Naomi. Artinya my delight. Panggil aku marah, aku lagi kepahitan ini. Tuhan lagi menghukum aku. Yang Maha Kuasa itu sedang berperkara dengan aku. Dia mendatangkan ini. Wah, pikirannya kayak gitu. Baru saya tahu level imannya di bawah. Jadi dia tidak sadar bahkan Ruth ini sudah menjadi menantu dari orang Moab, menjadi orang percaya, dan imannya itu sangat ajaib, saudara. Dan dia tidak peka. Dia masih ngomong yang sama. Dan saudara, yang ketiga. Jadi kalau saudara memperhatikan cara daripada Naomi berkeluh kesah, itu menunjukkan dia bukan orang beriman yang levelnya tinggi. Ini di bawah sekali, saudara. Dan biasanya orang beriman, kalau levelnya itu sudah individuatif, reflektif, kalau satu kali diingatkan Tuhan, dia kemudian mulai sadar. Ya, Calvin sendiri pernah mengatakan, oleh karena dia pada saat dia memimpin akan jemaat di Jenewa itu, seringkali mendapat tekanan yang luar biasa, saudara, di salah mengerti dan sebagainya. Dan Calvin saya mengatakan, thou bruise me, O Lord, engkau terus melukai aku Tuhan, but because it is you, tapi oleh karena engkau yang melakukan, it is okay, it is alright. Nah, ini orang percaya itu boleh berkeluh kesah. Tapi dia sadar, saudara, tidak semua keluh kesahnya itu boleh diteruskan dan berakhir hanya dengan keluh kesah. Tidak boleh begitu, saudara. Di tempat lain saya pernah ceritakan mengenai seorang yang bernama C.S. Lewis. Nah, C.S. Lewis itu adalah seorang yang istimewa oleh karena pada masa remaja dia menjadi seorang ateis. Tapi kemudian oleh karena dia pintar, dia kemudian menjadi seorang profesor di Oxford, saudara. Dan dia dipakai Tuhan di dalam bidang literature dan sebagainya. Nah, pada suatu hari, dia masih ateis ini.
Dia membaca buku yang dia beli di suatu tempat pada saat dia menunggu akan kereta itu. Dan kemudian dia beli buku yang ditulis oleh McDonald, saudara. Nah, buku ini kebetulan buku yang ditulis oleh orang Kristen. Nah, di dalam buku itu, apa yang dia baca? Ternyata ada ayat-ayat Alkitab, saudara. Yang membuat dia itu entah kenapa gelisah dan pengen tahu. Akhirnya dia membeli Alkitab. Sampai seluruh bagian dari firman Tuhan yang dia baca mulai mengubah dia sedikit demi sedikit. Nah, sekarang perhatikan. Setelah dia menjadi anak Tuhan, pada suatu hari ada seorang janda dengan seorang anaknya mencari dia, saudara, namanya Joy. Dan janda ini oleh karena cerai dari suaminya, di-abuse oleh suaminya, dia kemudian oleh karena dia admiring akan C.S. Lewis, dia ingin ketemu C.S. Lewis di Inggris. Dan dalam pertemuan itu kemudian C.S. Lewis mulai menyadari bahwa sebetulnya dia itu tertarik kepada janda ini. Tapi dia itu sopan sekali, saudara, tidak mau melakukan apa-apa. Tapi pada suatu hari Joy ini kena kanker tulang kaki dua-duanya. Sehingga akhirnya di tempat tidur tidak bisa apa-apa. Dan sekarang ini dying, sudah sekarat. Oleh karena kankernya sudah menjalar kemana-mana. Justru dalam keadaan seperti itu, C.S. Lewis digerakkan oleh Tuhan untuk melamar dia. Ini tidak ada pernikahan yang seaneh ini, saudara. Mereka kemudian diberkati pernikahannya. Si Joy ini tiduran di tempat tidur, saudara. Karena C.S. Lewis tahu hanya dia yang bisa mencintai dan merawat wanita ini. Tetapi C.S. Lewis minta satu hal. Tuhan, apa boleh aku juga menikmati honeymoon? Itu permintaan sederhana ya. Ternyata Tuhan izinkan. Beberapa hari kemudian ternyata Joy ini aneh, kakinya kok enakan. Lalu bisa duduk, lalu bisa berdiri. Setelah itu merasa oke. Lalu mereka itu kemudian honeymoon, saudara, naik mobil kemana-mana. Waduh, dua orang saling mencintai ini kemudian sangat menikmati kehidupan sebagai suami istri. Cintanya itu mendalam sekali, saudara. Tapi begitu selesai honeymoon, beberapa hari kemudian anfal lagi dan meninggal dunia. Begitu cepatnya. Kenapa saudara tertawa? Saya heran sekali. Berarti saudara tidak punya perasaan. Oleh karena ini masalah iman yang dialami orang percaya, ini bukan hal yang lucu. Ini sesuatu yang sangat serius sekali. Begitu dia meninggal, C.S. Lewis tidak bisa mengerti Tuhan. Dan dia mengatakan kalimat seperti ini. The most dreadful thing in my mind. Yang paling saya takuti yang muncul dalam pikiran saya. Itu bukan pikiran apakah Tuhan itu betul ada atau enggak. No, not that kind of thinking. Tapi ada suatu pikiran seperti ini. Jadi, rupanya Tuhan yang kusembah ini kayak gini. Nah ini. Yang untuk supaya anaknya itu bisa, imannya itu tumbuh, dia tidak punya ide lain kecuali mentorture anaknya ini. Jadi Tuhan yang aku sembah seperti ini. Tapi begitu pikiran itu muncul, dia tahu, that's wrong. Dia mematikan pikirannya. Nah, orang percaya yang levelnya di atas itu akan begitu, saudara. Jadi kalau orang seperti Naomi, dia sudah mendapatkan penyingkapan dan tetap lagi keluhannya sama, bahkan lebih lagi, berarti salah mengertinya terhadap Tuhan masih bertahan terus. That's impossible. Jadi saudara, Samuel mau mengatakan apa sih? Saudara, pendiri daripada Salvation Army itu saudara tahu, William Booth. Setelah melayani Tuhan lebih dari 25 tahun. Pada suatu hari dia membaca Alkitab itu, kok belabur. Dia pergi ke dokter mata, saudara. Dicek matanya. Retinanya itu sobek. Cek satu lagi, sama-sama. Dokter mengatakan, barangkali dalam beberapa hari lagi, you akan blind, buta. William Booth ngapain? Dia termenung sebentar lalu ngomong gitu. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Lebih dari 25 tahun aku boleh melayani engkau dengan mata melek.
Sekarang tiba waktunya aku akan melayani engkau dengan mata buta. Thanks God. Ini orang beriman begini, saudara. Jadi meskipun boleh mengeluh, tapi orang beriman tidak mengumbar perasaan salah mengertinya terhadap Tuhan. Nah, sehingga saya berani mengatakan, Naomi level imannya sangat di bawah. Nah, sekarang yang kedua, Samuel mau ngomong apa? Orang seperti ini, yang sederhana, yang digerakkan cuma oleh survival instinct, cuma cari makan, dan imannya sederhana. Tapi Samuel mau mengatakan, orang seperti ini ternyata dipakai Tuhan. Jadi saudara, masa saudara tidak bisa menangkap clear ini di sini? Jadi coba rasakan dari kalimat per kalimat apa yang sebetulnya Samuel itu katakan di tempat ini. Ini orang sederhana. Imannya juga sederhana sekali, tetapi dipakai Tuhan. Lalu pertanyaan kita akan muncul, mengapa dipakai Tuhan? Bagaimana saya tahu dipakai Tuhan? Oleh karena menantunya, seorang Moab, penyembah ilah yang lain ini, setelah menikah dengan anaknya, sekarang mengenal Allah yang hidup. Dengan pengenalan yang so personal, so pribadi, saudara. Sekarang pertanyaannya, orang yang lemah, yang banyak kelemahan, bagaimana mungkin dipakai Tuhan bisa menjadikan menantunya itu menjadi orang seperti ini? Nah, pikiran saudara nanti keliru. Kelirunya apa? Saudara lalu berpikir, dia orang lemah. Tapi sama seperti seorang Kristen yang ingin menginjili, ya kan? Ingin bersaksi kepada menantunya, berhasil dia? Enggak. Saya tidak percaya. Naomi tidak menginjili, Naomi tidak bersaksi. Oleh karena apa? Level iman seperti ini tidak bisa menginjili, tidak bisa bersaksi. Lalu dengan apa? Nah, dia punya kelebihan. Dia orang hatinya baik. Dia mengasihi akan menantu-menantunya ini. Tapi kalau titik di sana, kita juga belum selesai. Kalau orang hatinya baik dan mengasihi, akibatnya menantunya cuma kasihan. Ya. Tetapi dia orang yang baik hati, dia mengasihi dan dia tahu bagaimana membangun hubungan kedekatan dengan menantunya secara personal. Ya tahu personal. Menjadi friend. Di mana dia membuka dirinya. Di mana dia itu apa adanya. Sehingga ketulusan itu terasa. Sehingga tidak ada politik-politikan di sana. Sehingga Ruth ini bukan cuma mengenal seorang pribadi yang baik, tetapi sampai mengidentify dirinya itu attach. Saudara, luar biasa. Sehingga pada zaman itu, kalau orang yang baik seperti Ruth, dia kalau disuruh pulang, seharusnya pulang karena apa? Orang baik pasti hubungannya dengan orang tuanya juga baik. Orang baik pasti banyak lingkungan bekas teman-teman yang lama yang juga baik sama dia. Seharusnya dia kangen. Dia ingin kembali mendapat security di dalam negara Moab. Lingkungan di mana dia hidup. Tetapi tidak. Dia tidak pernah menemukan manusia seperti Naomi ini. Yang bisa mutually dengan dia itu self-fulfill. Dia menjadi close friend. Jangan sampai aku diceraikan dari kamu. Di mana kamu dikubur? Aku juga dikubur di sana. Tuhanmu, Tuhanku. Jadi saudara, kalau kita mau hati-hati membacakan Samuel ini, saudara akan mulai menemukan feeling seperti ini. Bahwa ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Bahwa Tuhan masih memakai orang sederhana dengan iman yang sederhana. Dan ada kelemahan-kelemahan di sana sini, tetapi tetap ada hal tertentu yang Tuhan pakai. Tuhan bisa memakai apa saja yang kita punya. Kepada Musa yang mau pakai, Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan. Tuhan mau pakai tongkatnya.
Lukas 12 ayat 48, Tuhan tidak pernah memanggil tiap orang itu sama. Kepada yang diberi banyak, Tuhan akan menuntut banyak. Kepada yang diberi sedikit, Tuhan akan menuntut sedikit. Dalam Korintus sampai diingatkan, ya kamu sadari di mana posisi kamu dipanggil Tuhan. Tidak usah pindah-pindah dulu. Ya, sadari di sana. Nah inilah. Nah, pertanyaan saya yang terakhir. Lalu gunanya berita ini untuk saudara dan saya lalu apa? Siapapun saudara yang ada di sini, jikalau saudara anak Tuhan, dalam kondisi iman apa saja, bahkan jikalau saudara itu imannya sangat low sekali, Tuhan tetap akan pakai saudara. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang ada pada saudara? Apa saudara mengerti yang ada pada saya itu apa yang bisa Tuhan pakai sebagai the first step? Tapi yang lebih krusial, saudara, apakah saudara mau dipakai? Saya dalam 2 minggu terakhir ini, saya terus menggumuli mengenai satu hal, yaitu posisi orang Kristen yang saya sebut mediocre Christian. 99% orang Kristen maunya mediocre aja. Mediocre itu jadi orang Kristen setengah-setengah, ya gini-gini aja. Sehingga sebagian besar orang Kristen cuma bergerak dalam satu lingkaran kecil, ya di situ terus, tidak pernah maju dan tidak merasa guilty. Oleh karena apa? Ya saya juga pasti ke gereja, saya baca Alkitab, saya melayani, saya memberi uang ke gereja, saya juga rela untuk membantu senisan. Tapi dibandingkan 5 tahun yang lalu, saudara sebetulnya berdiri di tempat yang sama, saudara tidak pernah maju, ya tidak pernah berubah. You tidak menjadi seorang yang baru, berbeda dibandingkan 5 tahun yang lalu. Why? Ini mediocre Kristen. Nah, orang-orang mediocre Kristen biasanya membiarkan ruangan hatinya cuma available, pikirannya cuma available. Untuk apa? Untuk kepentingannya sendiri, saudara. Sehingga tidak rohani. Ada area yang besar dalam jiwanya ini tidak available untuk Tuhan sebenarnya. Makanya meskipun saudara ditawarkan, Tuhan mau pakai. Apa you mau dipakai Tuhan? 99% pasti tidak mau. Oleh karena apa? Saudara-saudara enjoy yang ada sekarang, saudara-saudara. Sehingga menjadi mediocre Kristen itu serius sekali, saudara. Seluruh hal, pikiran, perasaan, keinginan yang ada dalam hati kita, kita sebenarnya cuma available untuk yang lain. Kadang-kadang aneh ya. Tahun 53, 1953, itu pertama kali Mount Everest itu ditaklukkan oleh orang namanya Sir Edmund Hillary. Itu adalah orang New Zealand, saudara-saudara, kemudian menjadi warga Inggris. Puncak lebih dari 8.000 sekian meter. Wah, ya, luar biasa. Tapi masih ada 10 puncak lain. Dan beberapa puncak yang lain itu begitu berbahayanya, saudara. Pada suatu hari Sir Edmund Hillary memasukkan advertensi di satu koran di Inggris. Dicari 5 orang pemuda untuk nanti menemani saya di dalam eksplorasi yang berikutnya. Tapi tidak akan dibayar. Plus dia rela dilatih lebih dari 3 bulan. Dia juga harus memiliki IQ yang tinggi sekali. Oleh karena nanti kadang-kadang berbahaya sekali, dia cepat harus mengambil keputusan. Dia juga harus memiliki jiwa dengan moral yang kuat sekali. Oleh karena apa? Dia tidak akan mementingkan diri sendiri. Melihat temannya yang barangkali berbahaya, dia akan berani berkorban. Dia harus rela dilatih 3 bulan. Risikonya, dia tidak akan pulang. Risikonya kalau pulang, barangkali salah satu tangannya, jarinya sudah terputus. Karena apa? Hipotermia, terpaksa dipotong kakinya. Barangkali cacat. Siapa yang rela? Tidak dibayar ini. Ternyata saudara, dalam waktu 1 minggu yang melamar lebih dari 200 pemuda. Jadi kita tidak mengerti manusia itu cari apa sih sebetulnya. Tapi kalau Tuhan yang mengundang saudara, menginginkan saudara itu untuk melayani dengan rencana Tuhan,
99% orang Kristen tidak akan mau. Ajaib sekali. Bahkan kadang-kadang Tuhan memaksa orang Kristen. Dalam 1 Korintus pasal ke-5 sampai Paulus mengatakan lebih baik serahkan aja pada iblis. Supaya ngapain? Supaya tubuhnya itu disengsarakan iblis, terpaksa rohaninya itu hidup. Ternyata juga krisis seperti itu tidak selalu menjanjikan perubahan. Tahun 1972 ada pesawat terbang dari Uruguay membawa 45 orang melewati Gunung Andes yang puncaknya juga tertutup salju sepanjang tahun. Ternyata itu crash. 45 orang itu yang hidup 25. Tunggu. Makanan dimakan sampai habis semuanya. Tidak ada pesawat lewat, tidak ada apa-apa. Seminggu, 2 minggu, terpaksa. Ada yang berani mengambil mayat temannya, dimakan. Lalu mulai yang lain itu, kamu tidak usah lihat sudah, aku yang motongin. Ditelan aja. Berapa lama makan mayat temannya? 72 hari. Lebih dari 2 bulan. Akhirnya 2 orang dari mereka nekat jalan terus ke utara. Wih, ketemu satu desa. Diselamatkan. Setelah 72 hari. Beberapa di antara mereka orang Kristen. Ketika diwawancarai, not even one yang cerita mengenai Tuhan. Coba bersyukur kepada Tuhan. Yang ditakuti itu adalah kematian dan kesengsaraan. Tahun 2010, pemerintah Chili itu dikagetkan. Kenapa? Ada 33 orang itu ditambang yang 3 kilo dari tanah di bawah. Lebih dari 3 kilometer di bawah. Ambrol. Jadi terjebak di sana mau dari mana? Masih ada udara karena melalui pipa-pipa. Kemana? Akhirnya pemerintah Chili ngebur. Mulai melabur kecil aja supaya memasukkan air. Supaya bisa hidup. Menunggu bor yang lebih besar. Itu pun hati-hati sekali. Karena apa? Kalau dibor ambrol mati semua. Saudara. Pelan. Berapa lama mereka di sana? 62 hari. Lebih dari 2 bulan. Ya bisa bayangin. Tiap hari menunggu. Tidak tahu. Diulurin makanan yang sudah diremukin itu dari atas tiap hari. Setelah itu mereka itu selamat. Dipancing satu-satu dari lubang segini. Semuanya selamat. Sampai beberapa orang disuruh kesaksian di Hollywood. Beberapa dari mereka orang Kristen. Not even a word. Mereka itu memuji Tuhan. Yuk jangan pikir saudara dan saya mau melayani Tuhan. Ini masalah, tidak ada masalah yang lebih serius daripada Allah dalam Yesus Kristus. Tetapi justru yang paling serius, setan tidak mengizinkan saudara itu meresponi. Dengan segala macam cara, saudara akan dibuat tidak meresponi. Dan inilah adalah berita daripada Ruth pasal yang pertama ini. Jadi saya harap saudara memahami bahwa jikalau Samuel itu menulis ini, ternyata orang yang menjadi kakek nenek dari Daud itu punya latar belakang kayak gini. Orang sederhana, tetapi yang dipakai oleh Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang masih peka, sehingga kita betul-betul bertanya kepada Tuhan, Tuhan di dalam jiwaku ini kenapa tidak peka? Sehingga saudara tahu bagaimana berdoa. Tuhan, aku seperti ini. Maunya jadi mediocre Christian aja. Tolong saya mengerti. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami tahu betapa dosa itu sudah mencengkeram akan pikiran, perasaan, insting, dan hati kami. Tolong kami orang sederhana, iman kami juga sangat sederhana. Tetapi Engkau bisa memakai Naomi, Engkau juga bisa memakai kami. Tuhan, kami mohon, beri kepada kami pertolongan, supaya kami peka, sehingga kami responsif terhadap apa yang Tuhan singkapkan. Dengarkan doa kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.